Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin siomay ayam Bandung lengkap dengan sayuran dan bumbu kacangnya. Rasanya enak banget, mirip sama siomay abang-abang yang dijual keliling. Bahkan yang ini rasanya menurut aku lebih enak dan premium. Dan untuk membuat siomaynya di sini aku pakai Miku Chopper Most Aesthetic 5-in-1 antibakterial odorless dengan daya yang low watt hanya 250 watt. Kalian sudah bisa mendapatkan 5-in-1 multifungsi dalam satu mesin yang terdiri dari garlic peeler, egg beater, chopper, blender, dan juga grinder. Wadahnya berbahan kaca antibakterial dengan ion Ag+, dilengkapi dengan 4 mata pisau yang sangat tajam dan juga super kuat sehingga mampu menghaluskan bahan makanan dengan sangat cepat. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini sudah aku siapkan 2 buah labu siam. Selanjutnya ini akan aku haluskan dengan cara diparut. Nah, fungsi labu siam sendiri pada siomay supaya siomaynya itu lebih juicy dan walaupun sudah dingin siomaynya itu tetap kenyal dan juga lembut. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan aku peras. Nah, jadi berat labu siamnya itu setelah diperas yaitu 90 gram. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Sekarang aku mau menumis 2 siung bawang putih. Dan ini cukup ditumis hingga aromanya harum aja. Dan setelah bawang putihnya harum, selanjutnya aku tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah aku potong-potong. Nah, ini juga sama, ditumis hingga harum dan juga layu. Nah, ini perbawangannya udah harum dan juga layu, udah cukup. Selanjutnya ini akan aku angkat. Nah, di sini sudah aku siapkan 500 gram ayam filet, aku pakai bagian paha. Selanjutnya ini akan aku haluskan menggunakan chopper. Dan di sini sudah aku siapkan chopper. Nah, ini ayamnya mau aku haluskan setengah bagiannya dulu. Dan untuk sisanya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Aku tambahkan 2 sendok teh garam. 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan setengah sendok teh merica bubuk. Nah, ini penutup konversinya aku pindahkan dulu ke menu chopping. Lalu aku pasangkan mesinnya di mangkuk chopper. Lalu aku tekan tuasnya dan ini di chopper hingga dagingnya halus dan juga lengket. Nah, ini daging ayamnya udah halus dan juga lengket. Selanjutnya mau aku masukkan sisa daging ayam dan bahan-bahan lainnya. Nah, ini aku tambahkan 100 gram es batu, 1 butir putih telur, dan 2 sendok makan kecap ikan. Lalu ini akan aku haluskan kembali. Nah, ini ayamnya udah halus. Selanjutnya ini akan aku pindahkan ke wadah yang lebih besar. Nah, ini udah aku pindahkan ke wadah yang lebih besar. Lalu aku masukkan labu siam, tumisan daun bawang. Nah, ini aku masukkan beserta minyaknya. Lalu ini aku aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau misalkan sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya aku tambahkan 40 gram terigu dan 220 gram tepung kanji, tapi ini aku masukkan setengahnya dulu supaya lebih mudah tercampur. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya aku mau masukkan sisa tepung kanjinya. Lalu ini aku aduk kembali hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata.
Nah, ini adonan siomay ayamnya udah jadi. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini sudah aku siapkan pare yang sudah aku potong-potong dan aku buang bagian tengahnya. Lalu ini akan aku beri setengah sendok teh garam supaya parenya nggak pahit, tapi kalau misalkan kalian mager bisa di skip. Nah, ini parenya mau aku remas-remas supaya garamnya meresap. Lalu ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini sudah aku siapkan air mendidih. Nah, ini aku mau rebus kol, tapi ini direbusnya sebentar aja supaya kolnya layu, nggak perlu sampai matang. Nah, ini kolnya udah layu, selanjutnya ini akan aku angkat. Setelah kolnya agak dingin, langsung aja akan aku lipat lalu aku gulung. Nah, ini kalau misalkan kalian mau pakai isian siomay juga boleh. Nah, hasilnya seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua kolnya udah selesai aku lipat dan juga gulung. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini pare yang tadi sudah aku cuci bersih. Selanjutnya ini akan aku beri isian adonan siomay. Nah, ini aku ambil secukupnya adonan siomay. Lalu ini aku masukkan ke dalam pare. Selanjutnya ini akan aku rapi-rapikan bagian atasnya. Nah, kalau misalkan masih kurang bisa ditambah lagi adonan siomaynya. Nah, kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini sudah aku siapkan 10 potong tahu putih yang tengahnya sudah aku kerok. Nah, ini juga sama akan aku beri isian adonan siomay. Nah, ini aku ambil secukupnya adonan lalu aku letakkan di atas tahu sambil ditekan-tekan supaya adonan siomaynya masuk ke dalam. Lalu aku ratakan menggunakan sendok garpu. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini sudah aku siapkan panci kukusan. Nah, ini panci kukusannya aku olesi dulu dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Lalu aku susun semua pelengkap siomay yang sudah aku buat tadi. Lanjut ke adonan. Sekarang aku mau buat siomaynya. Nah, ini aku ambil secukupnya adonan atau sebanyak 1 sendok makan. Lalu ini aku bulatkan dan aku tata di atas kukusan. Lalu aku tambahkan juga telur rebus. Dan terakhir aku tambahkan juga beberapa potong kentang. Nah, ini dia udah lengkap. Selanjutnya ini udah siap untuk dikukus. Dan ini akan aku kukus selama 25 menit atau hingga matang. Sembari menunggu siomaynya matang, aku mau buat bumbu kacangnya dulu. Dari 50 gram cabai keriting, 3 siung bawang merah, dan 1 siung bawang putih. Selanjutnya ini akan aku haluskan. Nah, ini karena cabenya terlalu panjang, jadi ini mau aku potong menjadi 2 bagian. Lalu aku tambahkan juga 50 ml air supaya lebih mudah ketika proses penghalusan bumbunya. Seperti biasa, menu konversinya mau aku pindahkan dulu ke menu blending. Lalu aku tekan tuasnya. Nah, ini udah halus, udah cukup. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Dan sekarang aku mau goreng 100 gram kacang tanah.
Nah, ini digoreng dengan api kecil aja supaya nggak gosong. Dan setelah beberapa saat digoreng, nah ini kacang tanahnya udah matang. Selanjutnya ini akan aku angkat lalu aku tiriskan. Dan setelah kacangnya udah nggak terlalu panas, aku masukkan ke dalam chopper. Aku tambahkan juga 100 gram kentang yang sudah direbus dan 750 ml air, tapi ini aku masukkan setengahnya dulu. Jangan lupa pindahkan menu konversinya ke menu chopping. Lalu aku tekan tuasnya dan ini aku chopper hingga benar-benar halus. Nah, ini kacangnya udah halus, udah cukup. Dan di sini sudah aku panaskan minyak untuk menumis. Nah, ini aku tumis dulu bumbu halusnya. Jangan lupa tambahkan juga daun jeruk. Aku pakai 2 lembar supaya nanti hasil bumbu kacangnya lebih wangi sedap. Nah, ini bumbu cabenya udah tanak. Selanjutnya aku mau masukkan kacang yang sudah aku haluskan tadi. Dan sisa air yang 750 ml. Nah, ini aku masukkan juga setengahnya dulu. Lalu ini aku aduk hingga tercampur rata. Karena di dalam wadah chopper masih banyak sisa kacangnya, nah ini aku bersihkan aja pakai air yang sisa 750 ml tadi, karena sayang ya kalau misalkan dibuang. Dan ini lanjut dimasak hingga airnya menyusut dan juga mengental. Nah, karena memang membuat bumbu kacang itu agak lama, jadi membutuhkan kesabaran yang ekstra. Nah, ini airnya udah agak menyusut dan juga mengental. Selanjutnya akan aku masukkan bumbu. Aku masukkan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh micin, 2 sendok makan gula pasir, dan 1 keping gula merah. Nah, ini aku aduk-aduk dulu hingga tercampur rata. Lalu aku masukkan secukupnya air asam jawa. Dan untuk rasa kalian bisa koreksi sendiri, kalau misalkan kurang gula ataupun garam kalian bisa menambahkannya lagi jadi sesuai selera. Nah, ini menurut aku bumbu kacangnya udah matang, udah cukup, kekentalannya udah cukup. Selanjutnya akan aku matikan api kompor. Lalu ini bumbu kacangnya kalau misalkan udah agak dingin akan aku pindahkan ke wadah lain. Nah, ini siomainya juga udah mateng, jadi ini semua bahannya udah siap untuk disajikan. Dan jangan lupa tambahkan kecap supaya rasanya lebih mantap. Nah, ini dia siomay ayam Bandungnya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.